Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung medan listrik untuk silinder konduktor. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Jadi ada dua buah konduktor, yang satu silinder pejal berada di dalam, sementara silinder lain berbentuk koaksial atau berongga, di mana dia memiliki jari-jari dalam B dan jari-jari luar C, dan mereka sepusat. Dua silinder ini sepusat seperti gambar ya, bisa dibayangkan. Kemudian silinder pejal itu muatannya Q plus Q, sementara silinder koaksial itu nilainya min 3Q. Nah, di sini ada beberapa area ya, yaitu ada area yang kurang dari jari-jari silinder pejal, kemudian jari-jari di antara silinder pejal dan silinder koaksial, tapi belum sampai permukaan dalamnya. Kemudian untuk posisi di antara jari-jari dalam dan jari-jari luar. Yang terakhir adalah untuk kasus jari-jari yang lebih dari jari-jari luar atau R lebih dari C. Oke, kita bahas satu-satu. Baik, untuk kasus silinder atau bola atau benda pejal lain biasanya lebih mudah menggunakan hukum Gauss. Jadi ini akan kita gunakan untuk semua soal di kasus ini. Nah, jadi di dalam hukum Gauss itu kita menggunakan teori tentang flux, yaitu di mana flux listrik itu adalah medan listrik dikalikan luas permukaan, tapi dia juga bisa dihitung dari banyaknya muatan dibagi dengan permitivitas vakum. Oke, lanjut. Nah, jadi karena sama itulah kita bisa tulis ringkasnya adalah integral tertutup dari E dikali dA sama dengan sigma Q dibagi dengan epsilon 0. Nah, dari sinilah kita bisa menghitung berapa nilai medan listriknya jika muatannya bisa kita hitung. Baik. Nah, untuk silinder itu luas permukaan yang terkena fluxnya itu adalah yang permukaan selubungnya. Jadi selubung silinder di mana persamaannya adalah 2πrl. Ini adalah rumus dari luas selimut dari silinder. Bisa dibayangkannya adalah keliling lingkaran dikalikan dengan tinggi. Itulah kenapa jadi 2πrl. Oke, sementara di sisi kanan karena jari-jari kurang dari A, maka tidak ada satupun muatan yang sudah terlingkupi. Karena kan pada konduktor muatan hanya ada di permukaan. Sementara R-nya kan belum sampai permukaan, maka tidak ada muatan yang terlingkupi. Oleh karena itulah sigma Q-nya menjadi 0, karena tidak ada muatan yang terlingkupi untuk R kurang dari A. Sehingga kita dapatkan nilai medan listrik untuk jari-jari kurang dari silinder pejal, itu nilainya adalah 0. Baik, untuk kasus kedua, itu untuk R di antara A dan B. Artinya dia berada di antara silinder pejal dan silinder koaksial yang sebelah dalam. Nah, persamaannya masih sama ya, yaitu integral tertutup EdA sama dengan sigma Q per epsilon 0. Oh ya, di beberapa buku ada yang menulisnya bukan dA, ada yang menulisnya ds. ds itu maksudnya surface ya, jadi sama aja. Maknanya adalah luas. Kita lanjutkan persamaannya E kali 2πrl sama dengan plus Q per epsilon 0. Kenapa plus Q? Karena untuk jari-jari di antara A dan B itu ada satu muatan yang terlingkupi, yaitu muatannya silinder pejal. Yang tadi disebutkan muatannya adalah plus Q. Oleh karena itulah nilainya plus Q. Oke, kemudian kita pindah ruas, kita dapatkan nilai E adalah Q per 2πrl epsilon 0. Nah, kalau soalnya cuma minta variabel, sampai sini sudah selesai. Tapi kalau minta sampai angka, kita bisa jabarkan seperti ya saya tuliskan di bawahnya ya. 2 dikali dengan 1/4 pi epsilon 0, di mana 1/4 pi epsilon 0 itu adalah konstanta yang sama kita kenal di hukum kolom ya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Atau kalau mau pakai nilai konstanta E0 8,85 kali 10 pangkat min 12 pun nggak masalah, sama aja. Ini biar mempermudah saja. Kemudian kita masukkan nilainya, dan ini saya kasih angka ya, biar meminimalisir abstraksinya. Jadi saya misalkan aja nilai muatannya adalah 1 Newton per kolom, panjang L-nya 1 meter, nilai jari-jari jari-jari silinder pejal dalamnya 0,5 cm, sementara R yang ditanyakan 1 cm. Kita masukkan nilainya,
sehingga didapatkan nilainya 1,8 kali 10 pangkat 12. Angka ini bisa diganti ya, sangat mudah untuk diganti. Tapi yang penting adalah paham dari konsepnya. Kemudian untuk ketiga, sebelum kita menghitung muatan di jarak keempat dan kelima, ketiga dan keempat, maka mungkin perlu dipahami tentang bagaimana konsep distribusi muatan pada silinder koaksial berongga. Jadi ada aturannya. Kita tahu tadi dapatkan bahwa nilai silinder koaksial itu min 3K. Nah, pertanyaannya adalah kemanakah min 3K itu terdistribusi? Apakah sebelah dalam saja, sebelah luar saja, atau bagi rata, atau bagaimana? Nah, jadi ada aturannya, di mana aturannya itu untuk permukaan sebelah dalam itu akan menyesuaikan sedemikian hingga kalau ditotal dengan muatan yang ada di dalamnya lagi, itu nilainya akan menjadi 0. Nah, tadi kan kita dapatkan bahwa silinder pejal kan tadi plus Q. Maka silinder koaksial sebelah dalam nilainya akan negatif dari yang di dalamnya tadi. Maka nilainya menjadi min Q. Sementara untuk di sebelah jari-jari luar pada silinder koaksial itu nilainya akan menyesuaikan sehingga total muatan antara jari-jari dalam dan jari-jari luar itu akan tetap sama. Nah, tadi kan misalkan sudah diketahui bahwa nilai dari silinder koaksial itu min 3K. Maka gimana sementara yang dalam sudah kita hitung nilainya min Q, maka otomatis nilai Q adalah min 3K plus dari Q menjadi min 2Q. Nah, ini ada distribusi dari muatan pada silinder koaksial. Nah, sehingga untuk posisi R di antara B dan C, yaitu area yang di silinder koaksial posisinya di antara jari-jari dalam silinder koaksial dan jari-jari luar silinder koaksial. Nah, persamaannya masih sama ya. E kalikan dengan 2πrl sama dengan sigma Q per epsilon 0, di mana sigma Q-nya sekarang ketambahan 1. Tadi kan cuma plus Q. Sekarang yang tercukupi ada 2, yaitu plus Q dan min Q. Sehingga di total menjadi 0, sehingga nilai E-nya adalah 0. Nah, untuk soal terakhir, itu untuk R lebih dari C, artinya dia sudah keluar dari silinder, maka cara menghitungnya, rumusnya sama ya, E sama dengan 2πrl, K sama dengan sigma Q per epsilon 0. Yang beda cuman yang kali ini Q-nya adalah semuanya sudah include. Jadi yang paling dalam plus Q, silinder pejal itu ya, kemudian yang permukaan dalam dari silinder koaksial itu min Q, sementara yang silinder koaksial bagian luar itu min 2Q. Dijumlahkan sehingga nilainya adalah demikian. Kemudian misal diketahui kalau B-nya 4 cm, C-nya 6 cm, kemudian yang ditanya ketika 8 cm, maka kita masukkan nilainya. Ini sama kayak yang sebelumnya ya. Ini cara menyederhanakan saja, tapi nggak harus kayak gini kok. Ini biar barangkali ada yang merasa kesulitan dengan angka-angka yang abstraksi yang terlalu tinggi, yang terlalu banyak, maka saya buat angka agar lebih mudah dipahami. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkanlah nilainya adalah min 4,5 kali 10⁻11 Newton per kolom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.